Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bersama saya Ibnu Aditya dari kelas TPTP 7A dengan NRM 0104218182. Pada video ini kita akan membuat pupuk bokasi dari limbah kelapa sawit yang memang betul-betul dari semua bahannya limbah kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada pelepah kelapa sawit yang nanti akan kita cacah. Pelepahnya ini merupakan pelepah daun yang dari muda akan kering karena bertujuan supaya fungsinya untuk bahan organik yang tergantung di dalamnya masih cukup tinggi. Yang kedua, yaitu ada kotoran hewan sapi yang telah ditiriskan atau yang sudah kering, tinggal remah. Karena dengan tujuan kita memadatkan struktur dari pupuk kompos. Oke, yang ketiga ada bungkil atau bis atau bisa disebut dengan bis, bungkil inti sawit. Dengan ini kalau kita di pupuk bokasi biasanya ini pengganti dedak. Kenapa? Karena proteinnya sama dengan dedak, protein dari bungkil inti sawit. Selanjutnya itu ada solid dari kelapa sawit. Solid dari kelapa sawit ini juga merupakan sebagai pemersatu struktur tanah yang akan kita buat jadi kompos nantinya. Ini merupakan tujuan saya membuat pupuk bokasi ini untuk media tanam. Jadi penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat. Stay tune. Baiklah, kita masuk ke proses pembuatan. Ada salah satu bahan untuk mencampurkan dari bahan yang telah saya sebutkan, yaitu M4. Ini berfungsi untuk memecah mikroorganisme yang ada pada kotoran hewan menjadi unsur hara yang akan dapat diserap oleh yang akan mudah diserap oleh tanaman nantinya. Mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Yang pertama yaitu kita siapkan wadahnya. Yang pertama yaitu adalah tempat di mana kita mencampurkan semua bahan-bahan organik yang akan kita komposkan. Oke, kita cacah pelepah kelapa sawit menjadi bagian-bagian kecil, menjadi serasa, dengan tujuan untuk mempermudah proses pelapukan dari pelepah kelapa sawit. Kedua, kita masukkan kotoran hewan sapi yang telah kita tiriskan tadi. Usahakan jangan masih basah, usahakan dia sudah kering. Kita campurkan dengan pelepah-pelepah kelapa sawit yang nanti akan kita cacah lebih kecil sekecil-kecilnya agar memudahkan pelapukan dalam pengomposan. Oke, yang ketiga yaitu kita masukkan bahan bungkil yang merupakan sebagai pengganti dedak. Kita masukkan sekitar 10% dari dari kotoran hewannya. Berarti tadi saya masukkan sekitar 20 kilo, berarti kita masukkan bungkilnya sekitar 2 kilo. Oke, selanjutnya kita masukkan solid sama seperti bungkil tadi, 10% dari bahan utama yaitu kotoran hewan sapi. Jadi kalau kita tadi memasukkan 20 kg kotoran hewan sapi, berarti kita memasukkan 2 kg solid pada proses pengomposan kita ini. Nah, cukup tuh. Yang butuh sedikit juga. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita campur dengan M4, kita aduk terlebih dahulu. Oke, selanjutnya apabila sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam ember. Dan nanti akan kita campurkan dengan M4. Berapa lama proses pengomposannya? Pengomposan yang terbaik yaitu prosesnya itu bisa sampai 30 sampai 45 hari.
kita memasukkan melarutkan M4 untuk kebutuhan 2 kilo itu sekitar 20 mili atau kalau kita bilang 20 cc. Baik, akan kita campurkan di dalam 1 liter air. Ini botolnya isi bersihnya 500 mili, nanti akan 2 kali. Sebenarnya kita kocok terlebih dahulu agar tercampur. Proses ini seperti ini kita lakukan 2 kali karena botolnya ini 500, isi bersihnya 500 mili. Selanjutnya kita masukkan ke dalam kohe yang akan kita jadikan pupuk bokashi. Terakhir yaitu penutupan dengan plastik dan karet. Buat serapat mungkin. Baik, ini hasil terakhir yaitu pupuk bokashi. Tinggal kita tunggu sekitar 30 sampai 40 hari kemudian. Baik, dengan berakhirnya video pembuatan pupuk bokashi tadi dari Bungkil Sawit, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.